Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keju, podcast kelompok 7. Bersama kami Muhammad Raffi Akbar dan Raffi Eza Farezi. Kami di sini akan menjadi pemandu dalam podcast kali ini. Podcast kali ini membawakan tema yaitu tentang perkembangan iptek di bidang keamanan. Kita akan mengundang siswa-siswi SMA Negeri 10 Depok sebagai narasumber pada pembahasan kali ini. Nah, iptek itu merujuk pada penggabungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan memecahkan tantangan yang terjadi pada kehidupan kita. Di era maju seperti sekarang ini, segala aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan transformasi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan setiap perangkat untuk terhubung ke jaringan internet. Sejarah iptek meliputi pencapaian besar seperti revolusi teknologi informasi modern. Internet adalah contoh terkini dari perkembangan iptek yang mengubah kehidupan kita. Kini akses terhadap internet seakan-akan menjadi candu di tengah-tengah masyarakat, dari kadang-kadang kita lupa untuk menjaga keamanan di ruang siber, dan kejahatan dan ancaman di ruang siber bisa terjadi kapanpun tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Keju, podcast kelompok 7 Bersama kami Muhammad Raffi Akbar. dan Raffi Eza Farezi. Kami di sini akan menjadi pemandu acara pada kali ini yang bertemakan tentang perkembangan iptek di bidang keamanan. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kami dari SMA Negeri 10 Depok. Pertama, kami akan menjelaskan dulu apa itu iptek. Iptek merujuk pada penggabungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan memecahkan tantangan yang dihadapi manusia. Nah, kalian kan di sini udah tahu nih kalau iptek itu adalah sarana untuk masyarakat agar terhubung ke dunia luar atau jaringan tertentu ya kan ya. Nah, kita kan temanya itu pertahanan di bidang keamanan, khususnya di iptek itu kan. Nah, itu pasti ada masalah-masalah yang pasti bakal timbul kalau ada sesuatu yang mengganggu keamanan tersebut. Nah, kayaknya menurut kalian tuh apa gitu masalahnya? Jadi yang pertama itu kan perkembangan iptek itu tuh udah ada dari zaman dulu, dari zaman Belanda. Dan pada saat itu tuh perkembangan iptek juga kan masih rendah dan juga tingkat kejahatan juga masih rendah. Jadi itu nggak terlalu mengkhawatirkan banget kan. Nah, cuman di era modern sekarang ini perkembangan iptek tuh udah harus dihituin lagi sama pemerintah dikarenakan kejahatan makin banyak bukan? Iya. Nah, salah satunya pasti di bidang keamanan. Bidang keamanan contohnya tuh kayak gimana tuh? Kan banyak ya, iptek tuh nggak cuma satu doang nggak sih? Kayak nggak cuma akun doang atau apalah gitu. Ya kan pasti banyak, nggak cuma password atau apa. Kalian punya nggak sih pengalaman kayak kehack atau apa gitu? Mungkin pengalaman pribadi dari bikin akun sih. Jadi kayak Ozan pernah berarti? pernah berarti. Jadi kayak kita itu masang password itu yang gampang ditebak. Jadi kalau hacker itu, kalau misalnya mau hack itu, biasanya dia itu membaca data-data kita. Dan data-data itu biasanya dimasukin password. Masukin password baru gitu, ganti passwordnya. Ya, biasanya password itu ditebus. Kalau makanya kita itu harus jeli memilih password. Wah, ini contoh calon-calon yang milih password 1, 2, 3 sampai 8 gitu. Kayaknya nggak gitu Pak. A B C D F kayaknya. boleh. Terus selain Ojen, ada yang punya pengalaman lagi nggak tentang Dari Sia tentang Yes, komputernya. mungkin pernah nge-hack atau kenapa gitu? Sebenarnya bukan ke hack sih, lebih ke arah pernah di spam dengan apa ya dibilang Dari nomor luar gitu. virus. Iya. Oh. Jadi waktu itu karena kita kan biasanya kan ada blocker juga kan buat ini buat pesan. Nah itu gue tuh nggak aktifin. Jadi kayak semacam apa ya? Sangat aktifin tuh dan bisa sampai 200 pesan gitu loh sekaligus. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu bisa juga masuk dari kalau kita ngebuka link, kalau nggak website tertentu yang keamanannya belum ya gitu belum terjamin gitu, itu bisa. Buka website. Ya, website. Halo. Iya, website. Ya itu lah. Oh. Jadi jangan Dari sembarangan sendiri ya, kan? berarti ya buat buka-buka website yang nggak bisa. Iya bener-bener deh. Kalau Anda sendiri? Anda. Kayaknya dari Wina dulu. Aduh, ya lu dong. Kita punya pengalaman nggak tentang Karena aku selalu menjaga keamanan Aduh, dari stop. semua. Ini. Ini apa nih
Kalau email ada 6 tapi passwordnya sama semua. Oke, boleh. Nanti susah kan? Oh ini udah spoiler guys, kalian kalau mau ngehack akunnya Wina ya maksudnya sama. Yang satu buat nyari makanan, satu harus Korea dah. Macam lah. Kalau dapat satu dapat semua guys. Iya. Bener lagi. Kameranya soalnya sini. Ini HP nyala. Bosnya ngantuk dikit. Kalau buat dari aku sendiri, gimana nih sama hostnya? Apakah hostnya juga pernah mengalami hal yang sama atau malah kalian yang nge-hack kalian? Tahu lah ngehack Nih, gitu. sama namanya, aduh. Tukang ngehack gitu muka-muka. Tukang ngehack Pernah gitu nggak ya? ya? Ayo. Pernah nggak sih? Nah, kalau di hack mah pernah sama teman sendiri. Waduh, di-hack sama teman sendiri. Udah ngasih password, ngasih kepercayaan. Kalau itu lebih Ambil akunnya. kebongkar sendiri sih. Kayak temennya bikin SW itu nggak sih BMI ayam. Itu orang. Kalau untuk keamanannya sendiri itu tuh, kalau di akun-akun kayak gitu dia tuh pakai keamanan apa sih? Biasanya Ya tergantung ini nggak sih, kalau menurut saya tergantung aplikasinya tersebut. Kayak banyak kan keamanan-keamanan dari mulai privasi dari akunnya itu, terus juga keamanan mau login atau segala macamnya kan. Tapi pernah gak sih kalian kayak pengen login aplikasi terus kan pasti dimintai kayak nomor telepon gitu, terus dibilangnya itu kami akan menjamin keamanan dari data pribadi kalian gitu. Tapi pernah gak sih kalian kayak trust issue gitu? iya pernah sih. Iya pernah. Trust issue banget gitu. Soalnya kalau misalnya dari aplikasi aja kayak nggak kayak asing gitu, yang ngeri juga kayak download itu nggak keamanan nggak dari Play Store gitu, dari Chrome gitu. Iya, Apa benar gitu, sih. iya. Apalagi yang enggak, kan biasanya dari Chrome itu enggak legal gitu Iya, ya. legal. Jangan Apalagi dari kalau Chrome. aplikasi mod gitu ya. Iya, Aplikasi aplikasi mod mod. Spotify sih paling banyak biasanya. Itu salah satunya bisa jadi keamanan Emang Anda. sih pakai mod gitu bahaya banget. Betul Kita betul perlu setuju. nggak bahaya tapi tetap aja dipakai gitu Tapi ya. kan karena itu kita membutuhkan. Iya. Karena kita kan ya namanya juga kaum yang kekurangan. Iya. Waduh, kekurangan dalam bidang apa nih? Dalam ya itulah. Dalam ini. Nah, Oh iya. Ya Ini. kurangan ya udah, itu memaksakan kehendak. Nggak mampu ya udah. Ya, Berarti mau gimana lagi sih? Berarti sekarang pemerintah itu ngeinin banget ya tentang kemajuan keamanan cyber. Betul sih. Iya. Kalau menurut lo sendiri keamanan cyber itu apa? Cyber. Waduh, nah, itu kan gimana? Keamanan cyber, iya menurut pandangan sendiri aja ya. Keamanan cyber itu adalah suatu apa ya, sistem untuk menjaga privasi kita di apa ya, internet luar, bukan di apa. Oh, jadi istilahnya semacam sistem yang melindungi mau akun tersebut atau semacam aplikasi tersebut itu. Ya kan? mungkin gitulah. Oke. Dari tadi kan kita ada bahas email, akun. Gimana kalau misalnya kita coba bahas deh keamanan cyber di bidang emailnya ini? Kan email sendiri itu kan adalah sumber dari segala ini kali ya. Kita semua tuh pasti nginin password pakai email, Iya, yang apa-apa ketik pakai email email. kayak gitu kan. Nah, gimana sih cara kita tuh biar aman gitu loh dari serangan-serangan hacker gitu buat di email? sebenarnya dari email juga udah ada pengaturan kayak keamanan gitu. Jadi di email itu ada namanya verifikasi ganda. Jadi di verifikasi ganda itu kita itu suruh masukin kode yang dari nomor telepon kita. Jadi ntar dikirim pesan dari Google-nya, biar itu tahu gitu kayak ini kita gitu, yang pakai gitu. Juga kalau ada yang mau login pasti ada verifikasi. Ada juga. verifikasi. Jadi kita disuruh mengirim nomornya, kita suruh masukin lagi passwordnya. Jadi itu verifikasi ganda. Itu dari email juga sudah ya tahu lah kayak gitu, tapi masih banyak kejahatan sih. Iya. Tapi menurut saya sebelum ke situ, dari awal itu biasanya kalau kita buat email itu ketika mau ngetik password pasti dikasih saran tuh kalau password Anda terlalu mudah ditebak atau gimana, itu sebenarnya udah dikasih saran juga kan dari emailnya sendiri. Jadi memang awalnya dari awal kita harus bikin password yang juga yang mudah ditebak. Tapi menurut kalian ini tipe password yang susah itu kayak gimana sih? Dari kalian sendiri? Gabungan dari angka dan huruf serta dengan simbol-simbol. Tapi kan kalau simbol kan kayak terlalu ribet gitu ya. Iya kan? betul. Biasanya sih aku tuh kadang kan biasanya disuruh ya bikin password apa sih akun gitu pakai simbol. Tuh kadang suka kelupaan sendiri kadang biasa nggak pakai. iya. Saking amannya kan yang punya akun sampai Nanti kayaknya kalau misalnya hacker bilang, gue
tahu deh password lo, terus kamu malah minta apa password aku lupa gitu ya. Malah minta tolong gitu. Malah sih boleh. Tapi kalau pengalaman kalian, kalau yang pernah kehack nih, misal kayak kalian ini udah merasa password kalian tuh aman dan tiba-tiba kehack gitu. Nah itu cara ngembalinya kalian pernah mengalami nggak? Kayak tiba-tiba balik gitu akunnya? Kayak pemulihan akun gitu Iya ya. betul. Sebenarnya pemulihan akun ini juga karena keamanan itu bisa dari nomor telepon sama email. Jadi kalau misalnya kalian nyangkutin dua-duanya, kalian mau balikin akun kalian itu kalian bisa pakai nomor telepon yang ada di HP kalian dan itu bakal langsung balik ke kalian. Tapi susah lagi kalau misalnya nomor telepon kalian nggak aktif, nah itu yang susah. Itu sih. Apalagi kan kita ganti nomor tuh nggak yang 15 tahun sekali. Iya betul. Tapi kan Sebulan sekali. Waduh. Siapa gitu? Itu kayaknya buat ganti-ganti kota ya. Anda nge-stuck siapa ya? Enggak, Bu. Waduh. Ganti-ganti nomor ini. Tapi kalau dari gua sih, gua kalau misalnya udah kehack sekali tuh gua kayak nggak nyaman gitu loh. Jadi kayak ini sekarang ganti akun. Iya, ganti akun. Soalnya juga kalau misalnya data pribadi masih nyangkut di akun. Nah, betul. Gitu. Jadi sekalian hapus aja akunnya gitu, kita bikin akun yang baru. Tapi- Lebih Tapi bukan biasanya kalau udah gitu kitanya langsung di lock outin gitu ya sama Iya, dia. biasanya emang di logotin gitu. Jadi kita kalau misalnya login, biasanya langsung diganti password segala macam. Iya. Ya, biasanya gitu sih. Ya lebih baik ya laporin aja ke pihak yang berwajib. Nah, kalau dilaporin ke pihak yang berwajib ya. Nah itu kan di situ ada data-data pribadi kalian juga tuh, Iya. yang bisa juga dijadiin senjata buat si hacker ini buat ngelakuin sesuatu yang nggak terduga lah. Bisa-bisa akibatnya ke kalian juga. Nah itu dia. Gimana menurut kalian nih kayak pencegahannya itu kayak apa atau solusinya mungkin dari kalian? Ya itu kalau menurut aku sih balik ke yang punya akun masing-masing karena email juga udah ngasih saran buat double ini kan double apa sih kayak double ya verifikasi gitu. Jadi kalau emang masih kehack juga berarti itu ada yang salah dari sistemnya kalau menurut aku. Soalnya kalau udah double verifikasi itu kan kalian harus masukin sandi kalian sendiri baru sandi email benerannya buat masuk akun kalian. Atau enggak emang udah ada hacker yang udah ada sih yang bagian dalam kayak gitu loh. Sebenarnya udah lebih canggih dari sistemnya berarti. Biasanya kalau misalnya hack kayak gitu harus nyambung dari HP si pemilik dulu. Nah itu bisa terjadi di mana konter? Kalau konter iseng. Ya, makanya isi pulsa kuota di Shopee. Benar. Itu dia. Isi pulsa di Shopee. Catat. Shopee. Catat bro. 999. Boleh. 10. Sponsor kita hari ini. Gak sekalian sponsorin nih, kita ada Aqua, ada Oasis. Itu sumpah kan sini enak banget tau. Ada ini. Itu ntar bro, nggak dulu. Enak banget ya aku minum aku hari ini. Jangan lupa minum ya biar nggak stres. Jadi intinya kan dari pembahasan kita tadi itu kalian udah tahu kan tuh apa ya, keamanan cyber ini pasti nggak selalu semuanya tuh aman kan, betul? Ya. Betul. Nah, jadi sekarang itu perkembangan iptek itu udah lebih maju daripada tahun lalu nih atau zaman-zaman sebelumnya. Jadi itu seiring berkembangnya teknologi juga pasti ada akibatnya yang kita dapat dari perkembangan itu. Contohnya ya ini perkembangan cyber. Nah dari itu jadi kalau kalian nggak mau kena sama kejahatan-kejahatan cyber, kalian bisa melakukan hal-hal contohnya kayak nggak pakai akun nggak pakai password di semua akun yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh nggak make semua Satu. akun dengan satu password yang Nah sama. itu. Ya. Kayak Kayak itu. Iya. Cuman nggak pernah di hack. Oke. Kapan-kapan nih ganti nanti passwordnya. Iya. Jangan Kok beda-beda disalah. lagi. Terus juga yang tadi kita bahas ini melakukan verifikasi 2 kali. Iya. Melakukan Ya akun pokoknya kalau misalnya kita disuruh ngapain kayak gitu buat jaga keamanan akun ya Lakuin dilakuin aja. aja. Gitu. Jangan males gitu. Nanti di hack nangis. Yang penting Ya, tapi kan kita nggak bisa ngelakuin itu secara cuma-cuma kan, maksudnya spontan gitu aja. Wih. kita mah ya YAAA yang aman-aman aja. Wih. Boleh. Harus sayang ya akun ML udah meeting. Iya. Aduh. Akun Repep udah ada 2 juta. Iya, ada shotgun api. Nah. Wah, Semuanya gara-gara Kemarin juga ini kan ngasih keamanan verifikasi 2 kali. Iya. Nah selain keamanan verifikasi 2 kali dan tidak memakai password yang sama di semua akun, itu juga ada yang namanya membackup password melalui cloud. Jadi kayak kalian punya 2 password lagi gitu loh. Jadi kalau misal kalian lupa password pertama, kalian punya ada password kedua. Ada logs.
Nah, betul. Pakai notes. Selain itu juga ada lagi, kalian tuh disarankan untuk mengganti password secara berkala. Jadi tiap beberapa Ojan kenapa ya ngetawain gitu? Maaf. Mas Ojan kayaknya boleh ngelihat ke kamera aja deh. Aku Mas. tersipu melihat Kamu wajah salting ya ngeliatnya? Iya. Aduh. Sampai mana tadi? Mas Ojan. Secara berkala. Iya, ganti Iya. password secara berkala karena udah disarankan juga gitu buat Iya, betul. dari Mas Ojan kayaknya jangan ngeliatin Mas Ojan deh. Iya, Aku saya malu deh. Iya. Iya, iya. Gerah ya bun. Oke, maka dari itu sampai segini saja pembahasan pada podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu bersama kami Podcast Keju. See you. Betul, betul. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gue lagi Gak boleh dari awal, gak boleh dari awal. Kemudian sejarah dan pengembangan iptek. Sejarah iptek meliputi pencapaian. Udah, gak apa lah, santai saja. Santai aja. Sejarah dan perkembangan iptek Ikuti pencapaian. meliputi. Ini sedikit. Sedikit.